Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Balik lagi di channel Menaik Bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab mudah dan menyenangkan. Insyaallah untuk materi kita ya pada pagi menjelang siang ini, ya kita akan lanjutkan materi sebelumnya, ya. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih ya kepada ikhwah dan akhwat sekalian ya yang sudah menyempatkan diri ya untuk bergabung dalam program pembelajaran online kita ya pada kesempatan kali ini. Al-Akh Abdurrahman, ini pertama kali atau sudah pernah ikut sebelumnya? Pertama kali, Ustaz. Pertama kali ya. Kalau Hafiz kayaknya sudah ya, sudah pernah sebelumnya. Sama ya. Jadi baik. Jadi ya mungkin yang baru bergabung ya silakan dilihat materi kita sebelumnya, yaitu ada lengkap ya, kita posting di channel YouTube kita ya, dari awal ya, mulai dari surah Al-Fatihah alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nah, sekarang ya kita akan lanjutkan ada surah sudah ada punya apa namanya, semuanya sudah punya kopiannya, ada file PDF-nya masing-masing punya. Abdurrahman, ada file PDF-nya? Belum ada. Belum ada ya. Baik, saya coba lihat di sini atau bisa dikirim via sini. Jadi ini materi kita. Ya, ini. Kelihatan di layar masing-masing? Kelihatan? File PDF-nya kelihatan? Nah, Ustaz, kelihatan. Oh ya, alhamdulillah. Saya coba kalau bisa dikirim juga filenya di sini. Saya coba cari aplikasinya. Fitur untuk mengirim file. Mungkin di chat ya. Adakah ini chat? Ternyata tidak ada. Ya, silakan kita lihat saja ya, antum lihat saja di layar masing-masing. Ya. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 4. Ya, ayat 1 sampai 4. Sekarang lihat ya, sekarang dilihat ayat kelima. Ya, silakan dilihat ayat yang kelima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, bahwasanya mereka ya, atau kaum apa namanya? Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya atau orang-orang yang beriman ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, itu kurang lebih seperti itu terjemahannya. Siapa yang bisa baca? Ya, bantu baca cara mengirobnya. Mungkin Hafid, silakan. Ya, nomor 5 ini. Ulai isyaratun maksurun fi halli raf'in mubtada'un ka lil khitabi ala hudan jarun wal majrurun bil kasratil muqaddarati ala al alifil mahzufati waslan ittiqa'is sakinain mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu
ismun maksurun muta'alliqani bimahdhufi khabari ulaika. Mir rabbi muta'alliqani bimahdhufi sifati huda ay hasilun. Ya. Him Ya, terus. mudhafun ilaihi wa atifatun ulaika mislu sabiqatihi ulaika Ya. hum dhamirun munfasilun sakinun fi mahalli raf'in mubtada'un al muflihuna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkari salimun wan nunu 'iwadu an tanwini fil ismil mufradi. Al-jumal. I'rabul jumal. Al-jumal ulai musta'naf musta'nafa Ya. musta'naf Apa? au khabarul mubtada'i alladzina fi ahadi au aujah Aujuhi i'rabiha. fi ahadi aujuhi i'rabiha wa ulaika ma'tufatun ala sabiqatiha bi wajhiha humul muflihuna raf'u khabaru ulaika atsani. Nah, jazakallahu khair. Masyaallah. Jadi ulai. Jadi ini boleh ya, boleh sebenarnya isim ini kan isim isyarah ya dari untuk jamak ya isim isyarah atau kata tunjuk untuk bentuk banyak ya. Jadi ulai ya itu dari apa namanya? Zalika ya. Zalika, zanika, ulaika. Ya, jadi kita terima dulu yang mau masuk. Ya, jadi ini adalah bentuk jamak dari zalika. Ya, zalika. Ya, jadi kita buka dulu ininya. Ya, jadi ulai itu adalah bentuk jamak dari zalika. Ya, zalika, kemudian musanna'nya itu zanika, kemudian jamaknya ulaika. Ya, ulaika. Ya, zalika, zanika, ulaika. Ya. Kita artikan itu mereka ya, mereka. Ya. Jadi jadi boleh ya kita langsung ya bahasanya isim isyarah itu adalah cuma ulai atau sekaligus saja ulaika. Ya, boleh juga ya, ada sebagian yang mengirob seperti itu. Jadi ulaika ini kita anggap ini satu kata ya tanpa dipisah dengan apa namanya? Harf hitobnya ya ka-nya ini. Jadi boleh. Kalau di sini dia pisah bahasanya ulai ini ismu isyarah mabni ala al-kasri. Ulai ya mabni ala al-kasri. Ya. Tapi boleh juga ya ismu isyarah mabni ala al-fathi langsung. Ya, tanpa kita pisah huruf kafnya. Ya. Bisa kelihatan yang word-nya? Kelihatan yang word? Kelihatan Ustaz. Iya, toib. Ya. Jadi boleh dua-duanya. Ini bisa secara keseluruhan kita bilang ulaika ismu isyarah mabni alal fathi ya. Fi mahalli raf'in khabar namanya mubtada. Ya, dia adalah posisinya sebagai mubtada. Atau seperti yang di buku ini ya, yang di buku bahwasanya ya. Kalau yang di buku ya, ulai isim isyarah ya maksur atau mabni alal kasri. Di sini beliau pakai maksur ya untuk menyingkat menyingkat cara mi'rabnya, tapi ya kalau kita mau i'rab yang lengkap, isim isyarah mabniyun alal kasri. Ya mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Ya dia mahalnya atau posisinya dalam kalimat adalah sebagai mubtada. Ya, dia sebagai mubtada, ya mubtada adalah isim
yang mengawali kalimat ya jumlah ismiyah. Ya. Jadi mubtada kalau kita artikan secara definisikan dengan sederhana kita bilang mubtada adalah kata benda yang mengawali ya jumlah atau kalimat ismiyah, ya jumlah ismiyah. Ya. Jadi ka lil khitab. Ya, ka lil khitab. Ya. Kemudian ala hudan, ya ala harfu jar, ya harfu jar. Ya, harfu jar mabni ala as-sukun. Ya, harfu jar mabni ala sukun, dia termasuk mabni yang tidak berubah-ubah harokat terakhirnya. Ya. Jadi ala harfu jarri mabniun ala sukuni hudan. Nah, hudan adalah isim majrur. Ya isim majrur karena sebelumnya ada harfu jar yaitu ala. Ya isim majrur ya mabni isim majrur yakni isim majrurun bi ala. Ya isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi ya kita tulis. Jadi huda ini ya huda ya dia termasuk isim maksur ya. Kita bilang isim majrurun. Apa yang menjadikan dia majrur adalah ala. Ya. Wa alamatu jarrihi, apa kalau dia majrur, apa tanda tandanya kalau dia majrur? Ya apa alamatnya, apa tanda tandanya, apa ciri-cirinya? Ya wa alamatu jarrihi ya kasrotun. Baik. Apakah ada harfu kasrah di hudan? Ada harfu kasrah? Ada harfu kasrah di terakhirnya? Ada enggak? Tidak ada ya? Ya. Berarti dia kasrohnya tidak zohir. Ya. Berarti dia muqaddarah. Jadi muqaddarah artinya kebalikan dari zohirah. Kalau zohirah tampak, yang tampak kelihatan itu zohirah. Kalau muqaddarah yang tidak kelihatan, ya tidak kelihatan harakahnya. Jadi kita bilang kasrotun muqaddarah. Ya, kasrotun muqaddaratun. Di mana di atas alif, alal alif. Ya sebenarnya kasrohnya itu ya di sini. Mestinya kasrohnya di atas, ya mestinya kasrohnya itu di atas alif. Ya mestinya kasrohnya di sini di atas alif. Ya ini alif. Ini bukan ya ya, karena kalau ya itu ada titik duanya di bawah. Ini alif. Ya. Jadi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Ya. Kenapa tidak bisa kelihatan? Ya, kenapa tidak bisa kelihatan harfu kasrohnya? Mana'ah. Ya, mana'ah min zuhuril kasroh, ya min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha atau zuhuril kasroh. Ya, apa yang menyebabkan dia terhalang untuk muncul ya harfu kasrohnya? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ya. At-ta'azzur artinya ada uzur, ya uzur atau sebab ya yang tidak memungkinkan dia muncul. Ya. Artinya ya dia sama sekali tidak bisa muncul. Ya apakah dia dalam kondisi dhamma ya rofa atau dia nasab atau majrur. Jadi itu mustahil muncul harokah terakhirnya. Ya karena susah memang tidak bisa ya. Hudan gimana caranya muncul di situ ada harokah? Ya berarti namanya at-ta'azzur. Li'annahu kenapa? Karena dia minal ismi ya min ismi al-maksur. Ya. Ya seperti ini ininya ya, seperti ini i'rab lengkapnya. Ya. Seperti ini i'rab lengkapnya. Jadi hudan ismu majrur bi ala wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzuru li'annahu minal ismil maksur. Ya. Isim maksur adalah isim atau kata benda yang berakhiran alif ya, yang berakhiran alif ya. Fatan, hudan, kemudian misalkan kubro
Ya, sugro itu semua adalah isim maksur. Ya, yang akhirnya alif. Baik. Jadi fata, ya anak muda, ya ini juga alif. Kemudian misalkan sugro, ya. Kemudian kubro, ya, dan seterusnya. Itu sama namanya isim maksur. Ya, isim maksur. Ya. Kalau di sini kita baca dulu. Ya, kita baca ya hudan jaru majrur bil kasrah. Ini ya jaru wa majrurun bil kasrati al muqaddaru alal alif al mahzufa. Ini al mahzufa maksud di sini adalah dalam apa namanya? eh, mahzufa fi al-lafzi ya ketika diucapkan ya ulaika ala hudam hudam ya jadi kalau dibaca ya kalau dalam dibaca ketika apa namanya dibaca itu seakan-akan alif memang itu dihapus tapi tetap ada dalam tulisan ya tetap ada dalam tulisan tapi ya seakan-akan ketika dibaca dalam ayat ini itu dihapus ulaika ala hudam ya kan karena dia langsung diidghamkan ke mim hudam mir rabbihim ya jadi mahzufatun fil lafzi tapi dalam tulisan tetap ada ya ini yang dimaksud sini al alif al mahzufa waslan ya ketika disambung dengan kalimat setelahnya hudam mir rabbihim ya seakan-akan alifnya dihapus ya biltiqai sakinain ya bertemu dua sukun ya sukun karena ada idgham di situ ya ada idgham idgham mir rabbi ada idgham bi gunnah ya mana min zuhuriha at-ta'zur li'annahu ismu maksur muta'alliqan bi mahzufin khabar ulaika jadi apa namanya ala hudan itu adalah ala hudan ya kayaknya ada yang masuk ya alhamdulillah masuk ya jadi ala hudan ini adalah jaru majrur muta'alliqun bi mahzufin ya khabar ulaika jadi seperti ini struktur kalimatnya ulaika ya ulaika misalan kainuna ini sebenarnya khobarnya kainuna ya ala hudan ala hudan ulaika kainu au mawjuduna au mustaqirruna ya terserah kita mau pakai apa ininya takdirnya itu yang khobar ya kainuna atau misalkan mustaqirruna atau mawjuduna ya jadi bisa semuanya ya jadi kainuna mustaqirruna atau mungkin yang lain itu ada juga yang mentakdirkannya mawjudun ya mawjuduna mawjudun ya. Jadi ala hudan ya ini jaru majrur muta'alliqani ya bimahzufin ya al mahzuf itu ala inilah kainuna mustaqiru atau mawjuduna ya dia adalah khabarul mubtada ya ini mubtada ini khabarul mubtada ya ini khabarul mubtada ya ulaika mubtadaun ini khabarul mubtada ya jadi selalu ya kalau ada mubtada pasti kita harus cari khabarnya ya tidak boleh tidak karena dia termasuk rukun ya rukun dalam kalimat ya mubtada khabar fi'lun fa'il itu rukun yang tidak boleh tidak ada dalam struktur kalimat bahasa Arab ya kemudian selanjutnya khabar ulaika mir rabbih ulaika ala hudam mir rabbih ya mir rabbih
Mir rabbihim. Nah, ini dia. Ya, mir rabbi. Min harfu jar, sama juga harfu jar. Min harfu jar mabni ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Rabbi ismun majrurun bimin. Ya, isim majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi, ya, ini kasratun zahirah. Nah, kalau Rabbi ini berarti kalau Rabbi kita bilang kasrah zahir karena kelihatan kasrohnya. Ya, kalau Rabbi berarti Rabbi kita bilang ini isim majrur. Nah, bi apa yang menjadikan dia majrur? Min. Wa alamatu jarrihi, ya, kasratun. Sekarang kasrah zahirah atau muqaddarah? Ayo alihwa. Zahirah. Zahir ya, karena kelihatan. Ini ada Robbi. Robbi. Ini kan ada kasrohnya, kelihatan. Robbi. Jadi dia adalah wala matujahhi kasratun zahiratun. Ya, kasratun zahiratun. Ala au fi, ya boleh. Ya, boleh pakai ala au fi. Ala akhirihi. Atau fi akhirihi. Ya. Kemudian wajaru majrur, ya, mir rabbi. Kemudian juga kita lanjutkan dulu. Mir rabbi him, sekarang him. Kemudian him mir rabbihim. Tapi ini wahwa mudhaf ya. Kita pilih ini wahwa mudhafun. Ya, rabbun ini mudhaf. Ya, rabbi mudhaf. Him kita bilang domirun muttasilun. Ya, domir pasti dia mabni. Ya, hukumnya kalau domir pasti dia mabni. Ya, tidak pernah domir itu mu'rab. Ya, domir muttasilun mabni. Ya, mabni artinya tidak pernah berubah-ubah harakat terakhirnya. Mabni ala him, ala sukun. Ala sukuni. Fi mahalli apa di sini? Ayo alihwa. Apa posisinya? Fi mahalli jarrin, Ustaz. Fi mahalli jar, ya. Fi mahalli jarrin. Ya, karena sebelumnya ada harfu jar. Ya, mudhafun ilaih. Ya. Jadi domir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ya. Kemudian wal jar wal majrur. Ya, karena mir rabbihim jar majrur. Wal jar artinya, ya, al jar artinya harfu jar. Ya. Jadi al jar, ya, al jar artinya harfu jar. Wal jaru, ya, wal jaru wal majrur ya, muta'alliqun atau muta'alliqani, boleh muta'alliqun bimahdzufin. Jadi selalu ini ya, selalu jar majrur itu muta'alliq, ya, muta'alliqun mahdzuf. Ya, selalunya kalau kita dapat jar majrur atau syibhu jumlah, apakah dia jar majrur ataukah dia sebagai dzaraf, itu selalu dia muta'alliq bimahdzuf. Ya, bukan dia sebenarnya sebagai khobar, bukan dia sebenarnya sebagai ini, tapi dia mewakili, ya, yanubu anil mahzuf. Ya, dia mewakili sesuatu yang terhapus. Ya, selalu ini jar majrur itu muta'alliqun mahzuf. Ya. Artinya bukan dia sebagai bukan dia aslinya sebagai mubtada, sebagai khobar misalkan, atau dia sebagai sifat atau sebagai hal. Ya. Muta'alliqun bimahdzufin. Di sini ini penting. Ya. Jadi ada kaidah seperti ini. Ya, silakan ditulis ya, atau diingat ya. Ada kaidah seperti ini mengatakan al-jumalu, ya, saya tulis dulu sini. Al-jumalu, ya, al-jumalu atau syibhu jumlah. Ya, boleh juga.
Al-jumalu atau syibhu jumlah. Al-jumalu atau syibhu jumlah. Nah, ba'da nakirat sifatun. Wal jumalu au syibhu jumlah. Jadi syibhu jumlah itu artinya ini ya, jar majrur sama dzaraf. Ya kalau jumlah kan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau syibhu jumlah ya, itu ada yang dzaraf, ya dzarf, apa namanya? Jar majrur atau dzarf. Seperti kita bilang adhabu ilal madrasati atau ilal madrasati syibhu jumlah karena dia jar majrur. Salah al-kitabu fauqal maktabi, berarti ini adalah dzaraf. Fauqal maktabi dzaraf. Dinamakan syibhu jumlah. Ya menyerupai jumlah, menyerupai kalimat karena lebih unsur penyusun kalimat itu lebih dari satu. Maka yang dinamakan syibhu jumlah. Ya seperti mirip seperti kalimat, ya tapi dia bukan kalimat karena tidak mufidah. Ya. Jadi syibhu jumlah ba'da al-ma'arif, ma'rifah, ahwal. Ya, ini kaidah. Ya, ini kaidah. Ya, kaidah penting sekali ini dalam bahasa Arab, dalam nahwu. Ya. Jadi al-jumalu atau syibhu jumlah ba'da nakirat sifatun wal jumalu atau syibhu jumlah ba'da al-ma'arifi ahwal. Apa maksudnya ini? Ya, coba kita lihat. Dan kita bilang ja'a, ya ini ada unsur warna merah. Ja'a tiflu yabki. Ja'a tiflun. Apa artinya tiflun? Ayo lihwa. Anak-anak Ustaz. Ya, Anak. kemudian kan ra'aitu, ya, ra'aitu al-qalama alal maq'adi. Wa ra'aitu qalaman alal maq'adi. Ya. Ja'at tiflu yabki. Ya. Jadi telah datang seorang anak ya sambil menangis. Ya. Jadi al-jumalu ba'da nakirat sifat. Baik, sekarang lihat. At-tiflu. Apakah dia ma'rifah atau nakirah? Ayo lihat. Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Ya. Berarti jumlah atau kalimat setelahnya yaitu ya beki, ya, ya. Berarti jumlah setelahnya yang aktif, ya berarti jumlah setelah aktif flu ini karena dia ma'rifah, karena ada alif walam di sini, ya ada alif walam, ya mu'arrafun bi alif walam, ya berarti dia adalah hal. Jadi ya kita bilang ya beki adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Nah, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya beki dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana min zuhuriha as-siqalu. Ya as-siqal ya karena ya. Wal fa'ilu dhamiru mustatirun jawazan takdiruhu huwa yaudu ila tif. Kemudian ya beki ini adalah jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli apa?
Liraf'in. Fi mahalli raf'in Fi mahalli nas. fi mahalli nasbin hal. Fi mahalli Hal. nasbin hal. Hal Hal. itu atifal atau keadaan. Jadi anak kecil ini datang, ya bagaimana kondisinya? Ya apa halnya? Gimana kondisinya? Dia dalam keadaan menangis. Ya. Berarti ini adalah hal. Ya. Sekarang ja'a tiflun. Ja'a tiflun yabki. Ya. Tiflun nakira atau ma'rifah? Nakirah. Ya, nakira. Ya. Berarti ya, jumlah setelahnya ini berarti jumlah setelahnya ya. Berarti jumlah setelahnya adalah ya, berarti jumlah setelahnya ya, berarti jumlah setelahnya atau kalimat setelahnya ya, dinaktifkan dulu ininya. Jangan dinaktifkan dulu suaranya ya, nanti kalau sudah karena agak mantul suaranya ya. Dinaktifkan dulu ya. Audionya di unmute ya supaya tidak terpantul suara ya. Jadi tiflun ini adalah nakirah. Ya tadi kita bilang kaidahnya wal jumalu ba'dan nakirati sifatun. Ya. Al jumalu ba'dan nakirati sifat. Ya, tiflun nakirah karena tidak ada alif wal lam. Berarti ya beki ya sama juga i'rabnya kita bilang ya beki fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddar lagi karena tidak kelihatan. Kita tidak bilang ya bekiyu. Ya enggak, ya beki bukan ya bekiyu. Jadi dhammatun muqaddaratun 'alal ya mana'a min zuhuriha as-thiqalu. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa yaudu ila tifl. Ya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli. Di sini fi mahalli apa di sini? Karena sifat. Raf'in, Ustaz. Raf'in. Raf'in. Karena mausufnya ini dhamma ya, tiflun. Ya kalau kita bilang ra'aitu tiflan ya beki berarti dia fi mahalli nasbin. Ra'aitu tiflan ya beki. Berarti dia fi mahalli nasbin. Au marartu bi tiflin ya beki. Berarti dia fi mahalli jarrin. Ya, sifatun. Ya sifatun li tifl. Ya sifatun li tifl. Ya kita dah bilang hal karena ini adalah karena hal itu harus sahibul halnya harus ma'rifah. Ya. Karena kalau hal itu kita pelajari dalam kaidah nahwu itu ya, kalau hal itu sahibul hal ya, sahibul halnya harus ma'rifah, tidak boleh nakirah. Ya, seperti itu. Iya sama ini ya. Ini yang syibhu jumlah, ra'aitul qalama ya, kurang lebih sama, ra'aitu al-qalama ya. Ra'aitu al-qalama 'alal maq'adi. Jadi alal maq'adi ini ya, kita bilang jarun wa majrurun. Ya jarun wa majrur ala jar harfu jar al maq'ad ismu majrur ya jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin ya bimahzufin hal li al qalam. Jadi di sini asalnya ada sebenarnya ya mahzuf. Tapi ya al-raitul qalam misalan kainan au mustaqirran ya kainan atau mustaqirron ya alal maq'adi. Jadi sebenarnya inilah halnya ya, ini halnya kainan atau mustaqirron tapi dihapus. Ya, kainan atau mustaqir au maujudan alal maq'adi. Ra'aitul qalama maujudan alal maq'adi. Ya atau kainan au mustaqirron. Jadi alal maq'adi jaru wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin halun li al-qalam. Ya. Kalau di sini ra'aitu qalaman alal maq'adi berarti wal jarun wa majrurun muta'alliqun au muta'alliqan bi mahzufin sifah. Ya sifatun li al-qalam. Ya sifatun li al-qalam. Ini sebenarnya ini sifatnya kainan. Ya. Atau mustaqirran. Tapi ya sekali lagi ini dihapus.
Ya, dihapus dalam kalimat. Ya, sebenarnya ini sifat aslinya dari kolam. Ya. Baik, kita kembali ke bukunya. Berarti mir rabbihim muta'alliqan bi mahzufin sifatun. Ya. Silakan lihat bukunya kembali. Ya. Ini yang saya tandai. Jadi mir rabbihim muta'alliqan bi mahzufin sifat. Kenapa? Karena hudan dia adalah nakirah. Ya, hudan itu nakirah, bukan ma'rifah. Berarti dia sifat. Ya, bi mahzufin sifatun li huda. Ai hasilan. Ulaika ala hudan hasilan mir rabbihim. Him mudhafun ilaih. Wa ulaika humul muflihun. Wa atifah wa'at harfu at. Ya, ulaika mislu sabiqatiha, ya sama i'rabnya pertama, ya. Isim isyarah, ya mabni alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ulaika tadi. Kemudian kalil khitab, ya boleh ya kalau mau dipisah. Kemudian hum. Nah, domirun munfasilun mabniun ala hum ala sukuni, ya. Domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Ini mubtada asani ya, ini mubtada asani. Jadi ulaika mubtada awal. Ya, ulaika. Ya, saya terus dulu. Ulaika humul muflihun. Ya. Jadi ulaika, ya ini mubtada awal. Ya, mungkin terus ini. Jadi ulaika ini mubtada. Nah, mubtada. Ya, mubtada awal. Ya. Hum mubtada. Ya, mubtada tsanin. Ya. Jadi ulaika mubtada awal, hum mubtada tsanin. Ya. Al-muflihun ini adalah khabarul mubtada. Khabarul mubtada asani, bukan awal ya. Jadi al-muflihuna adalah khabar. Khabarul mubtada asani. Ya. Jadi al-muflihuna khabar mubtada asani. Yang ini hum. Kemudian mana khabarnya ulaika adalah jumlah ismiyah. Jadi humul muflihuna ini jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, ya khabarun li mubtada al-awwal ulaika. Nah, jadi ini adalah khabar. Ya, ini khabarnya jumlah ismiyah. Ya, ini adalah jumlah ismiyah khabar ya untuk mubtada al-awwal. Ya, seperti itu. Kemudian ya seperti tadi ya, ini al-muflihuna, ini al-muflihun khabaru marfu bil waw li'annahu jama' muzakkar salim wan nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ada yang bisa ini? Ada yang bisa jelaskan itu? Apa maksudnya ini? Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ada yang bisa sebut ini jelaskan apa maksudnya? Ya, silakan. Apa maksudnya ini? Abdurrahman mungkin ya? Silakan Abdurrahman. Itu pengganti pada isim mufrad, Ustaz. Jadi muflihun apa isim mufradnya? Muflih. Muflihun, ya. Jadi begini. Oh. Ya. Jadi muflihun. Muflihun. Ya. Jadi ya seakan-akan ya ketika kita ucapkan ini muflihun, hun itu ada seperti tulisannya. Dalam kita dilapaskan muflihun. Ya, muflihun. Ya, walaupun tulisannya ya tidak ada nun. Ya. Ini namanya tanwin. Ya, makanya ketika kita kita definisikan tanwin, kita bilang huwa nunun sakinatun. Nah, nunun sakinatun talhaqu
akhiral ismi, ya, tuntaku wala tuktab. Ya, itu definisinya nun tanwin, ya. Jadi nunun sakinatun talhaku, ya, atau fi akhiril ismi tuntaku, kita lafazkan tapi tidak ditulis dalam tulisan, ya. Jadi muflihun. Nah, ini sekarang ada nun. Nah, inilah nun, ya, inilah nun yang di sini. Al-muflihuna, nun. Ya, al-muflihuna. Jadi nunnya ini. Ya, nun. Ya. Jadi iwadun anit tanwin, ya, iwad artinya pengganti, ya, iwad, badal. Nah, iwadun atau badalun, ya, anit tanwin fil ismil mufrad. Ya, karena ini adalah jamak. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah, jadi berarti antum ya semuanya alhamdulillah sudah ada ini, sudah semua dasar. Ya, berarti ya mudah, ya, karena memang ini untuk yang lanjutan, ya, materi lanjutan materi lanjutan nahwu, ya. Kalau yang tidak ada dasarnya mungkin masih agak susah, ya, karena memang ini sudah materi lanjutan. Ya, bukan lagi kita belajar, ya, nahwu dasar. Ya, alhamdulillah, berarti antum semua sudah ada dasarnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, sekarang itu tadi, ya, i'rab kata per kata. Itu i'rab secara kata per kata. Sekarang kita mau meng'irab secara kalimat. Ya, i'rabul kalimah. Jadi dalam meng'irab itu ada dua macam. Ada namanya i'rabu al-mufradah atau i'rabu al-kalimah. Ya, kata per kata, jadi fa'ilul marfu itu kata per kata. Sekarang kita mau meng'irab secara jumlah, di mana i'rabul jumlah. Ya. Ulaika ala hudan. Ya, ulaika ala hudan ini jumlah ismiyah. Nah, ulaika ala hudan. Ya. Ini adalah jumlah ismiyah, dia musta'nafah. Ya, musta'nafah adalah yang kita sudah jelaskan di muhadharah sebelumnya, ya, dia termasuk jumlah, ya, atau kalimat yang tidak ada posisinya dalam struktur, ya, kalimat. Ya, jadi namanya jumlah musta'nafah, ibtidaiyah, kemudian jumlah i'tiradiyah, tafsiriyah, itu semua, atau silatul mausul, itu semua jumlah la mahalla laha minal i'rab. Ya, makanya di sini katakan istinafiyah, musta'nafatun. Ya. Jadi dia jumlatun mustaqillah, ya, jumlatun ya, mustaqillatun. Nah, jumlatun mustaqillah. Ya, al-munqati'ah amma qablaha. Ya, al-munqati'ah amma qablaha min haitsul i'rab. Jadi jumlah yang berdiri sendiri, ya, yang tidak ada hubungan, yang tidak ada kaitan i'rabnya, ya, dengan jumlah sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Itu namanya musta'nafah. Ya, jumlah mustaqillah, ya, berdiri sendiri, ya, tidak ada kaitannya dengan i'rab, ya, kalimat sebelumnya. Ya, dia tidak menjadi khobar, dia tidak menjadi misalkan sifat, tidak menjadi hal, dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ada i'rab yang kedua, ya, ada cara meng'irab yang kedua. Ya, ini kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya au khabarul mubtada. Jadi ulaika ala hudan jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Mana mubtadanya? Ya, lihat di ayat, ya, lihat di ayat di ayat sebelumnya, itu alladzina yu'minuna. Ya. Jadi alladzina ayat kedua, ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah mubtada. Ya, mubtada, khabarnya ulaika ala hudan min rabbihim. Dan ini memang kalau kita mau artikan, ya, kalau kita mulai artinya itu memang, ya, ada istilahnya ada benang merahnya, ya, ada kaitannya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim. Ya, mereka lah, ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka adalah orang yang mendapatkan
petunjuk. Dari sisi makna memang ada keterkaitan, ada apa namanya, al-irtibat al-ma'nawi. Ya, ada maknanya itu ada tersangkut paut dengan ayat yang sebelumnya. Ya, makanya itu ada sebagai yang mengarut seperti ini. Jadi katanya khabar mubtada alladzina yu'minuna bil ghaib di ayat ketiga sebelumnya. Fi ahadi aujuhi irabiha. Jadi boleh yang pertama atau yang kedua. Kemudian wa ulaika ala lagi wa ulaika humul muflihun. Ya ulaika ma'tufatun ala sabiqatiha. Ya berarti ini ulaika humul muflihun ma'tuf kepada ulaika ala hudan. Jadi ini atfu jumlah ala jumlah. Ya atfu jumlatin ala jumlatin. Jadi ulaika humul muflihun, ini jumlah ismiyah itu ma'tufatun ke yang sebelumnya ulaika ala hudan. Ya ulaika ala hudan. Ya, ulaika ala hudan. Kemudian humul muflihun, ya humul muflihun tadi yang sudah kita jelaskan, rafa marfu'un khabaru ulaika tsaniyah. Ya humul muflihun, ya humul muflihun ini adalah khabarun li ulaika. Ya ulaika humul muflihun. Ya ulaika humul muflihun. Ya ulaika tsaniyah artinya yang kedua yang tadi ya. Jadi humul muflihun ini khabarun li ulaika. Ulaika humul muflihun. Kemudian yang selanjutnya, ya ini mungkin tambahannya, ini bukan i'rab sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita baca saja. Ada yang bisa baca silakan, Pak Ida? Ada yang bisa baca? Yang belum membaca? Ini mungkin yang ini yang baru bergabung mungkin juga. Yang nomor siapa yang namanya nih? Yang saya buka 0812 4185 390. Siapa punya nomor ini? Harwanto Ustaz. Harwanto. Mau baca atau berikan yang lain? Ukhra awalan. Udah. Ya, Abdurrahman. Silakan Abdurrahman. Abdurrahman silakan dibaca. Abdurrahman bisa dibaca? Kalau tidak ada biar saya Ustaz. Oke, dah Ilham, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Faidatun idza ta'ammalat Tamalta. idza ta'ammalta ma awradahu Allah ta'ala fi fawatihis suwari min hadhil hurufi wajadtaha nisfa hurufil al-mu'jami arba'ata asyara sawa'an wa hiyal alif wal lam wal mim was-shadu wal ra'u wal kafu wal ha'u wal ya'u wal 'ainu wat ta'u was sinu wal ha'u wal qafu wan nunu fi 29 suratan ala adadi hurufil mu'jami. Lanjut Ustaz. Lanjut. Thumma idza nawarta fi hadhihi al-arba'ati 'asyara wajadtaha mustamilatan ala ansafi ajnasil hurufi taqriban wa bayanu dhalika anna fiha minal mahmusati nisfiha as-shadu wal kafu was sin wal ha'u wa minal majhurati nisfiha al alif wal lam wal mim wal ra wal ain wal ta'u wal qaf wal ya wan nun wa minas syadidati nisfiha al alif wal kaf wal ta'u wal qaf wa minar rahwati nisfiha lam ar-rikhwa. Ar-rahwa ya ar-rahwa.
ومن الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون ومن Mutbaqah. ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء ومن Munfatihah. Munfatihah. ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والهاء والكاف والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء ومن Munkhafidhah. Munkhafidhah. ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون ومن حروف القلقلة نصفها القاء والطاء القاف والطاء. Nah, jazakallahu khair, Masya Allah. Jadi ini misalnya bukan ini ya, ini bukan tidak terkait dengan i'rab ya. Jadi seperti yang kita juga sebutkan sebelumnya bahwasanya alif lam mim itu adalah ya sebagian para ahli tafsir katakan bahwasanya ayat-ayat ya atau kalimat dalam bahasa Arab itu diambil dari diantara dari huruf-huruf ini. Ya sebenarnya ada yang menafsirkan seperti itu. Ya mereka tidak menafsirkan secara bahwa ini karena dia termasuk adalah minal mutasyabihat, ya minal mutasyabihat. Makanya ketika mereka menafsir mengatakan bahwasanya inilah ahruf muqatta'ah ya al-jumal wal kalimatul arabiyyatu ma'khudatun min hadhil huruf. Ya seperti itu ya mereka menafsirkannya. Jadi kalau kita perhatikan idza ta'ammalta ya kalau kita melihat ya apa yang Allah sebutkan ya dari huruf-huruf muqatta'ah ini ya. Jadi seakan-akan ya ini adalah ada sekitar 14 huruf. Arba'ata asyar. Ya, ada 14 huruf. Jadi alif ya 1, lam 2, al-mim 3, shad 4, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, nun. Ya. Alif lam mim shad, alif lam ra, kaf, ha, ya, ain, shad, toha, ya toha, sin ya yasin ya yasin, hamim ya qaf wal qur'anil majid, nun wal qalami wama yasturun. Itu ada sekitar 14 huruf ya yang termasuk dalam al-ahruf al-muqatta'ah ya. Ada 14 huruf yang termasuk al-ahruf al-muqatta'ah ya di awal surah ya. Wan nun fi tis'in wa ishrina suratan ala adadi hurufi al-mu'jamah ya. Kemudian kalau idza nazarta fil hadil arba'at asyar wajadtaha mustamilatan ala ansab ajnas al-huruf takriban. Jadi ini ya, kalau ada yang pernah belajar ilmu tajwid ya, dalam ketika belajar ilmu tajwid ya, kita akan mendapatkan pembahasan yang namanya sifatul huruf. Ya, setelah belajar tajwid ada tajwid ya, nun sakinah, mim sakinah seterusnya. Di akhir itu ada pembahasan tentang sifatul huruf. Ya, jadi sifatul huruf adalah tata cara pengucapan huruf ya untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalkan ba dan mim. Ya ba dan mim itu kan dua-duanya makhrajnya sama. Itu adalah di syafatain. Ya, di syafatain, di bibir. Misalkan ha sama kha, itu adalah dua-duanya adalah makhrajnya di halq, di tenggorokan. Nah, gimana cara membedakan? Ya, cara penyebutannya ya itu dibahas namanya di sifatul huruf. Ya, dibahas di sifatul huruf. Ya, jadi itu untuk membedakan huruf dengan makhrajnya ya antara yang kuat dan yang lemah. Ya, misalkan ada nama istilahnya majhura atau jahar. Ya, jahar. Huruf-huruf jahar. Ya, huruf jahar.
yang kebalikan dari hams, mahmus, majhura, mahmusa. Ya. Al-mahmusa, ya, ini al-mahmusa adalah samar suara, ya, suara samar pada pendengaran, ya, yang disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya, ya, serta banyak udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ya, misalkan kita bilang fa, berarti itu kayak ada angin ya keluar dari mulut, ya, fa. Jadi ada bukan pak, ya, pak, tapi ya kayak ada angin ya keluar dari ya mulut. Ya, banyak udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ini. Maka dinamakan hams. Ya, kalau jahar itu enggak. Ba. Ya, ba. Atau misalkan alif. Lam itu tidak ada, ya, tidak ada. Kalau ada udara yang keluar, banyak udara yang keluar, berarti itu salah penyebutannya. Lam. Bukan tidak bisa, ya. Mim. Itu kan tidak ada ini, tidak ada udara yang keluar. Ya, beda dengan sa. Misalkan sa, shin. Nah, itu kan ada udara yang keluar. Itu namanya hams. Nah, itu ya shad, kaf, sin, ha. Itu semuanya adalah huruf mahmusa. Itu ada sekitar 10, ya, ada 10 huruf. Ya, ada 10 huruf hams. Dalam ini ya digabung dalam dalam kalimat fahassahu syakhsun sakata. Fa ha sa ha shin kha sad sin ta ta. Itu namanya huruf mahmusa, hams. Yang dibaca hams. Yang selebihnya itu jahar. Ya, yang selebihnya jahar, ya, selain dari 10 huruf ini. Kemudian majhura, ya, alif, lam, mim, ra, ain, ta. Nah, ini ta itu jangan dimonyongkan mulutnya, ya. Ta itu enggak monyong mulut, ya. Jadi ta, ya. Dan qaf, ya, nun. Itu namanya majhura. Ya, jadi suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara. Ya, dua pita suara tertutup dan adanya getaran pada keduanya. Ya, ada getaran ada getaran ada getaran, ya. Kalau hams tidak ada getaran. Ya. Tidak ada getaran, ya. Serta banyak tertahan aliran nafas ketika huruf itu dibaca dengan makhrajnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian asyadidah. Ya, asyadidah itu, ya, asyiddah kebalikan dari rokhwah. Ya. Jadi asyadidah, ya, adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Ya, syiddah kalau ini definisinya adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Itu ada 8, ya, ada 8 hurufnya. Ya, syiddah itu ada 8. Ya, jadi alif, jin, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ya, ajid, qattin, bakat. Ya, ajid, qattin, bakat. Ya, itu disimpulkan dalam kalimat ajid, qattin, bakat. Ada 8 huruf. Ya. Yang selebihnya adalah rokhwah. Ya, rokhwah. Ya, jadi mengalir suara pada tempat keluarnya. Hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Ya, rokhwah. Seperti ini lam. Ya, lam, mim, ra, sad, ha, ain, sin, ha, ya, nun. Ya. Ini dipelajari dalam ilmu tajwid, ya. Kalau ada pernah belajar ilmu tajwid, ya silakan, ini sudah pernah didapatkan, ya. Kemudian al-mutbaqah, itbaq. Huruf itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit, ya, langit-langit mulut, ya, ketika mengucapkan hurufnya. Itu ada 4 huruf, ya. Ada 4 huruf, yaitu shad, ya, wa, ta, sama wa. Ada 4 huruf. Termasuk mutbaqah. Ya. Yang kebalikannya adalah al-munfatihah. Ya, mutbaqah kebalikan dari al-munfatihah. Yaitu tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Ya, jadi alif,
lam, mim, ra, ha, kaf, ain, sin, ha, qaf, ya, nun. Kemudian ada lagi namanya al-musta'liyah. Ya, isti'la, huruful isti'la. Itu ada 7. Ya. Kha, sa, ba, ghain, ta, qaf, dha. Dha. Khussa, dhaqtin, qil. Ya, ada 7 huruf. Ya, dibaca isti'la. Namanya huruf isti'la, ya. Jadi naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf-hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Ya, dia dibaca tebal. Ya. Kalau kebalikannya itu istifal atau al-munkhafidah. Ya, istifal atau munkhafidah. Jadi ada 2 istilah, yaitu sama munkhafidah atau istifal. Ya, istifal itu kebalikan dari al-musta'liyah. Ya. Kemudian terakhir itu qalqalah. Ya, itu adalah ada berapa huruf qalqalah? Itu ada kutbu jadin. Jadi ada 5 ya. Ya, kutbu jadin. Jadi ini semua ya huruf-huruf yang di awal surah itu mewakili ya huruf-huruf ini mewakili huruf-huruf yang selainnya. Ya. Jadi ada semua ya. Jadi yang disebutkan di awal surah itu mewakili semua jenis-jenis sifatul huruf. Ya. Jadi semuanya mewakili huruf sifatul huruf ya yang dalam ilmu tajwid itu. Ada majhura, ada syadida, ada rakhwa, ada mutbaqa, ada munfatihah, ada musta'liyah, ada munkhafidah, ada al-qalqalah. Ya. Jadi subhanallah, ini di antara yang mukjizat Al-Qur'an, Kemudian kita pindah nanti insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Kita ambil lagi dulu satu ayat lagi. Ya. Satu ayat baru kita buka sesi tanya jawab. Masih jelas ya ini ya suara ya, masih jelas? Suara jelas? Suaranya jelas? Jelas Ustaz, jelas. Ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita pindah ke ayat yang ke-6. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Silakan yang mau baca, siapa yang bisa baca ayatnya? Yang belum? Ini ada ya Ijaj Abdul. Ya, bisa dibaca? Ijaj Abdul. Dari mana Ustaz? Dari ini. Ini nomor 6. Inna Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Inna ditaukid. Dibaca ini yang teks bukunya. Bisa kelihatan di HP-nya? Bisa. Ya, inna. Memang ini agak kurang jelas ya tulisannya ya. Dia mungkin kan berwarna, makanya enggak terlalu kopiannya enggak terlalu jelas. Tidak apa-apa, saya bantu insyaallah. Silakan dibaca inna. Innal ladzina kafaru. Yang irofnya. Yang penjelasannya. Yang di sampingnya itu? Inna litaukidi wa nasbi. Iya. Alladzina mausulu maftuhu fi mahali nasbi ismuha. Ya. Kafaru madi madmumi wal wawi fa'ilun. Sawa'un khabaru muqaddamun ya. Sawa'un alaihim muta'alliqani bisawa. Masdariyatun litaswiyatun. Tunggu sebentar. Jadi ini alaihim muta'alliqani bisawa, kemudian alif. Di sini ada alif. Hamzah atau hamzah? Alif. Hamzah ya, hamzah. Hamzah masdariyatun litaswiyatun. Taswiyah ya. Anzara madi sakinun ya. Anzar ta fa'ilun. hu
bihi. Hu 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 maf'ulun hu bihi. maf'ulun bihi lil jam'i. Mim lah belum, mim. Jadi Mim. alaihim mim lil jam'i. Mim Mim lil lil jam'i. jam'i. Ya. Alai tunggu sebentar. Nah, anzartahum am Am atifatun mu'adatun lil mu'adalatun hamzat. hamzah. Ya. Am lam Lam lin linafi. nafi wal jazmi wal qalbi. Ya, wal qalbi lam amlan tunzir. Tunzir. Tuntir Mudhari mudhari'i majzumun majzumun wa fa'ilun mustatirun. hatirun anta Ya, tunggu. Tunzir hum hum maf'ulun maf'uluhu. maf'ulahu. Ya. Lanjut. Wal masdaru muawwalu min hamzati wal fi'lu fi mahalli raf mubtada wa akhar. Ya. La nafiyatu yu'minu la nafiyatun yu'minuna yu'minuna mudhari mudhari marfu'i bi subut Marfu'un. nun awi fa'ilun. ya. Al-jumal Al-jumal innal ladzina innal ladina istinafiyah istinafiyat ya kafaru silatul silatul mawsum sawa'un sawa rafu khabaru inna kabaru la yu'minuna la yuminuna rafu khabaru sani Abu nasbuhan fi alimin Nah, syukran. a'angdartahum. Nah, syukran ya akhi. Pernah belajar sebelumnya nahwu? Siapa Sudah. namanya? Siapa Ijaz. nama? Ijaz ya. Pernah belajar nahwu sebelumnya? Sedang di sini di Kobong. Oh, begitu. Di mana ini? Di mana belajar? Purwakarta. Oh, Purwakarta ya, Masya Allah. Syukran. Ya. Sekarang kita jelaskan ya satu persatu ya ininya, i'rabnya. Jadi inna. Jadi inna itu harfu taukidin wa nasbin. Jadi harfu taukidin wa nasbin. Jadi inna ya, inna ini harfu taukid wa nasbin. Ada juga ya ulama yang lain mengatakan ya bukan seperti ini cara mengirobnya. Ya. Mereka mengatakan yang lebih tepat adalah kita bilang inna itu adalah harfun. Mereka bilang harfun musyabbahun bil fi'li. Di antum kalau baca buku yang lain itu ada seperti ini cara mengirobnya. Yang mereka tidak bilang harfu taukidin wa nasbin. Tapi mereka bilang harfun musyabbahun bil fi'li. Apa maksudnya? Ya. Jadi ini harf, ini harf karena dia bukan isim, bukan fi'il, ya. Musyabbahun fil fi'li min haisul ma'na. Ya. Jadi inna wa akhwatuha itu adalah harfun musyabbahun bil fi'li. Jadi dia seakan-akan bermakna fi'il. Ya, seakan-akan bermakna fi'il, ya, atau kata kerja. Kenapa? Karena inna ini artinya uakkidu, akkada yuakkidu, litaukid artinya uakkidu. Misalnya laita, ya laita, ya ini kan juga khawatu inna ya laita. Kita bilang atamanna. Ya dia mewakili kata kerjanya atamanna. Ya, saya berangan-angan. Ya, la'alla itu mewakili makna arju, ya saya mengharap. Ya. Kemudian lakinna mewakili ya makna astadriku. Ya. Kemudian apalagi itu inna anna ka'anna itu mewakili fiil usyabbihu. Ya, jadi ada ya seperti ini ya. Jadi jangan heran ya kalau antum mendapatkan i'rab seperti ini. Jadi harfun musyabbahun bil fi'li. Ya bukan harfu taukidin wa nasbin. Kemudian inna ya innal ladzina. Ya. Jadi inna ini adalah
Ya, kalau kita yang biasa kita pelajari, inna adalah harfu taukid wa nasbin yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Ya, ini yang biasa kita pakai, yang kita pelajari ya di sekolah-sekolah ya. Jadi inna harfu taukid wa nasbin yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Ya, menjadikan isimnya itu mansub dan menjadikan khabarnya marfu. Innallaha alimun. Innallaha alimun bizatis sudur. Ya, innallaha alimun. Misalkan yang tulis ini innallaha, inna. Ya. Innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Ya, innallaha ghafurun. Ya. Innallaha ghafurun, kita bilang inna harfu taukidin wa nasbin yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Ya, Allah lafzul jalalah. Kita harus bilang lafzul jalalah. Ya, jangan langsung bilang ismi inna. Lafzul jalalah. Ya, ta'adduban ma Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah. Nah, ismu inna mansub. Ya, ini mansub ya, karena fathah. Wa alamatu nasbihi ya fathatun zahira ala akhirih. Ya. Kemudian ghafur khabaru inna. Ya, khabaru inna marfu. Ya, wa alamatu rafi dhammatun zahira ala akhirih au fi akhirih. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan dia isim mu'rab, yaitu Allah, ya termasuk isim mu'rab yang bisa berubah-ubah harakanya. Allah, Allahu, Allahi. Nah, sekarang di sini alladzina. Nah, ini alladzina, innal ladzina. Alladzina ini mu'rab atau mabni ayo ikhwah? Mu'rab atau mabni? Alladzina. Apakah isim yang mabni atau mu'rab? Bisa berubah harakat terakhirnya? Bisa. Mabni ya? Mabni. Iya, kan kita enggak bisa bilang ya, kita enggak boleh bilang allazina, allazinu, allazini, enggak bisa. Ya, alladzina, ya satu macam. Ya, satu bentuk, ya tidak berubah-ubah. Makanya dia dinamakan mabni. Ya. Jadi alladzina mausul, isim mausul. Isim mausul. Mabniyun 'alal fathi, maftuh, mabniyun 'alal fathi. Walakin fi mahalli nasbin ismu inna. Itu i'rabnya ya. Jadi ismun mausul mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Ya. Kemudian alladzina kafaru. Nah, ya, jangan lupa ya, setelah isim mausul itu ada namanya silatul mausul. Ya, jumlatus silah atau kalimat yang menjadi penjelas ya, yang menjelaskan isim mausul, karena isim mausul ini adalah termasuk isim mubham. Ya, isim mubham atau isim atau kata benda yang masih samar-samar jenisnya, ya belum maknanya masih samar-samar. Alladzina, ya alladzina, yang apa maksudnya yang? Jadi perlu ada kata penjelas atau perlu kalimat penjelas. Maka yang jumlah yang datang setelahnya itu namanya silatul mausul. Ya, jadi kafaru fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi. Kafaru fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi. Kafaru ya. Litisalihi biwawil jamaah. Ya, kenapa mabni 'ala dhammi? Ya, bukan al-fathi karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Ya. Karena bersambung dengan wawul jamaah maka mabni 'ala dhammi. Ya. Mabni 'ala dhammi ya. Kemudian al-waw, wawul jamaah, kafaru ya. Wawul jamaah dhamirun muttasil. Ya, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni ya fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ya. Kemudian nanti kan ada kalau tidak salah itu jumlahnya. Oh, ada nanti ya. Ada penjelasannya silatul mausul ya. Kemudian sawaun. Sawaun. Innal ladzina kafaru sawaun. Ya, sawaun khabarun muqaddam. Dia adalah khabarun muqaddam, khabar yang dimajukan. Ya, karena memang khabar itu asalnya adalah dia muakhir, ya di akhir. Tapi di sini dia dimajukan. Ya. Sawaun khabar muqaddam. Alaihim ya ini muta'alliqani bi sawa. Ya, muta'alliqani ini jar wa majrur muta'alliqani bi sawa. Ya, sawa karena dia adalah
masdar ya, masdar. Muta'alliqu bi masdar. Ya, muta'alliqani bi sawa. Ya. Jadi apa namanya? Jar majrur itu banyak ya, dia bisa muta'alliq ke fiil, ya bisa muta'alliq ke masdar, bisa muta'alliq ke hal, ke sifat, dan seterusnya. Ya. Kalau di sini dia muta'alliq ke sawa, ya dia sebagai apa namanya? Masdar. Kemudian sawaun alaihim ya ini istifham. Ya, anzartahum am lam tunzirhum. Ya, anzartahum. Ini ada dua hamzah ya. Ini namanya adalah di sini kalau dibilang dia adalah masdariyah litaswiyah, atau mungkin kita bilang istifham, ya istifham li at-taswiyah. Jadi juga masdariyah. Ya. Jadi ya, kita bilang wa hamzah harfu istifham wa taswiyah. Ya, jadi ini namanya harfu, ya kita tulis ini. Jadi ini harfu istifham. Harfu istifham wa taswiyah wa masdariyah. Ya, harfu istifham, taswiyah wa masdariyah. Kalau istifham, nah ya, ini kan dia ada istifham, ya kata tanya. Ya, ya. Jadi kata tanya apa namanya? Innal ladzina kafaru, ya sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak? Engkau beri peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Jadi, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Itu terjemahannya ya. Seperti itu kurang lebih terjemahannya. Jadi harfu istifham wa taswiyah wa apa namanya? Masdariyah. Taswiyah artinya sama saja. Ya sama saja, ya tidak ada bedanya, ya sawa. Sawa artinya sama saja. Ya. Jadi ini dari sisi maknanya ya, ini dari sisi makna. Kalau ini dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz dia adalah harfu istifham. Dari sisi lafaznya. Kalau taswiyah dari sisi maknanya. Ya, artinya sama saja, ya tidak ada bedanya. Ya percuma. Ya. Ya. Masdariyah, kenapa dikatakan masdariyah? Ya karena nanti ini ya anzartahum nanti akan ditakwil ke masdar. Nanti ada takwilnya ke masdar. Ya. Nanti kita lihat insyaallah. Nanti kita baca dulu. Jadi masdariyah litaswiyah, anzara madin, fi'lun madin mabniun ala sukun. Anzar ya, mabni ala sukun litisalihi bi ta'il fa'il. Wa ta ini ta anzartahum, ta ya dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Anzartahum, hum maf'ulun bihi, hu maf'ulun bihi, dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, him lil jam'i, atau sekarang langsung saja ya him, ya satu kata ya him. Jadi him dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, ya boleh. Kemudian atifah, harfu muadalah lil hamzah. Jadi ayat ikhwah, ya kalau ingin bertanya misalkan ini kaidah dalam nahwu ya. Anta naimun am mustaikis, ya mustaikidun, apakah kamu tidur atau terjaga? Ya. Jadi ya ini ya satu paket dengan am. Ya kita tidak boleh bilang hal hal anta naimun,
hal anta naimun am mustaiqid mustaiqidun. Jadi hal anta naimun au, kalau mau pakai hal kita pakai au mustaiqidun. Tapi kalau a hamzah, pertanyaan yang berarti hal, a anta naimun am mustaiqid. Dan tidak boleh kita bilang a anta naimun au mustaiqidun, enggak. Jadi a ini satu pakai dengan am. Ya, itu kaidah dalam bahasa Arab ya. A anta naimun am mustaiqid atau hal anta naimun au, ya, au mustaiqid. Hal anta naimun au mustaiqid. Ya, seperti itu. Makanya sini dikatakan am, ya, am mana tadi? Mana am au am. Mana ini. Ya. Am atifatun muadalatun lil hamzah. Artinya dia satu paket dengan hamzah. Ya. Kemudian am lam lin nafyi, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, lam, ya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tunzir mudhari majzum wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru anta. Am lan tunzir hum maf'ulun bihi. Ya. Nah, ini dia. Jadi saya akan lihat di sini. Tadi kita bilang ini adalah masdariyah. Jadi a masdariyah. Kenapa? Karena anzartuhum ini kita bisa takwil ke masdar. Apa masdarnya? Sawaun alaihim. Ya. Sawaun alaihim. Nah, sawaun alaihim inzaruka au adami inzarika. Nah, jadi ini takwilnya masdarnya. Anzartuhum itu adalah kalau kita takwil ke masdar inzar. Anzara yunziru inzar. Ya, jadi ini sawaun ini adalah apa namanya? Ini adalah khobar muqaddam dan inzaruka ini adalah mubtadaun muakhar. Jadi jumlah anzartuhum ini adalah jumlah fi'lun wa fa'il fi mahalli raf'in mubtadaun muakhar. Saya ulangi ya. Anzartahum ini adalah mubtada muakhar. Mana khabarnya? Sawa. Ya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Ya, jadi dan takdirnya ini sawaun alaihim inzaruka au adamu inzaruka au adamu inzarika. Jadi tetap saja mereka tidak beriman. Ya, seperti itu. Jadi wal masdarul muawwal, ini saya akan lihat. Wal masdarul muawwal minal hamzah itu tadi a wal fi'il anzar fi mahalli raf'in mubtada'un muakhar. Ya. Sawaun alaiha anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. La yu'minun. Jadi la berarti tadi kan kita bilang am itu atifah berarti ma'tuf. Ya. Lam tunzirhum itu atifah. Ya, jadi am lam anzartahum am lam tunzirhum ma'tufun ala anzartahum. Lam tunzirhum ma'tufa ala anzartahum. La yu'minun la nafiyah, yu'minuna mudhari'un marfu' wa bisubutin nun wal waw fa'il. Nah, sekarang kita pindah ke i'rabul jumal. Al jumlah innal ladzina istinafiyah. Sekarang ini lagi juga istinafiyah. Ya, jumlah istinafiyah artinya tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dalam i'rab ya dengan ayat sebelumnya. Ya, ini jumlah mustaqillah, ya jumlah yang berdiri sendiri. Ya, kalimat yang berdiri sendiri istinafiyah. Kafaru silatul mausul. Ya, silatul mausul. La mahalla laha minal i'rab. Ya, dia ada jumlah sila dari alladzina. Ya. Jadi silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Sawaun rafa khabaru inna. Ya. Rafa khabaru inna.
Berarti khabar inna juga, berarti sawaun juga khabaru inna. Ya. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan, ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya jumlah ismiyah yang tadi, ya inzaruka, ada yang mengatakan ini semuanya, ya jumlah ismiyah, ya sawaun inzaruka au adamu inzarika, ini adalah jumlah ismiyah secara keseluruhan, dia adalah khobar inna. Kita bilang di sini, dan saya lebih memilih ini ya. Jadi wal jumlatu al ismiyah fi mahalli raf'in khobaru inna. Yang ini lebih bagus, ini lebih tepat. Secara keseluruhan, ya sawaun alaihim, ya a'anzartahum am lan tunzirhum, itu semua adalah khobar dari inna. Ya, innal ladzina amanu sawaun alaihim, innal ladzina isim inna, ya a'anzartahum am lan tunzirhum, itu semuanya adalah khobar inna. Ya wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khobaru inna. Ya irabul jumlah, ya. Kemudian kemudian selanjutnya yu'minuna aw la yu'minuna, rafa marfu'un khabaru tsani. Ini khabar keduanya dari inna. Jadi a'anzartahum am lan tunzirhum, khabar awal untuk inna. Berarti inna ini punya dua khabar. Ya jumlah ismiyah a'anzartahum am lan tunzirhum yang pertama, kemudian la yu'minuna itu khabar, ya. Jadi innal ladzina kafaru la yu'minuna. Ya seperti itu ininya ya. Innal ladzina kafaru la yu'minun. Berarti ini la yu'minuna itu khabar kedua dari inna. Ya, khabar pertama ini anzarta lan tunzirhum, kemudian la yu'minuna khabaru kedua. Ya seperti itu. Atau nas fi mahalli nasbin hal, itu boleh dua ya. Ini ada dua. Ya, ini ada dua bentuk i'rab, ya boleh dipilih antara dia khabar kedua atau dia boleh sebagai hal. Hal dari domir him. Fi anzartahum, hum itu hum adalah orang-orang kafir ya, hum. Jadi ini hum kan domir, maka dia adalah termasuk ma'rifah. Ya maka la yu'minuna ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Hal dari hum. Ya, itu boleh ya, boleh dua-duanya. Ya insyaallah. Tapi wallahu taala alam wa ajal. Ya silakan kita sekarang buka sesi tanya jawab. Ya sekarang yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan dibuka audionya. Yang mau bertanya. Saya Ustaz. Ya. Hafiz Ustaz. Ya Hafiz. Ustaz, kalau misalnya ada mudhofun ilaih Ustaz, nakiro bertanwin Ustaz. Bisa ini seperti apa contohnya? Kita tulis. Saya tulis di sini. Supaya jelas nih. Ada bisa berikan contoh? Saya tulis di Word supaya lebih jelas. Contohnya Ustaz. Ya. Coba contoh. Supaya saya bisa tulis dan ikhwan semua bisa melihat. Kullu nafsin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, kullu nafsin, ya kullu ini adalah mubtada, ya. Kullu mubtada wa huwa mudhaf. Ya kullun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya, wa huwa mudhaf. Nafsin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah zahirah. Ya, za'iqatu ini adalah khabar. Khabar mubtada marfu' bid dhammah wa huwa mudhaf. Al-maut mudhafun ilaih. Yang nafsinnya Ustaz, kenapa di situ ndak beralif lam? Justru dia bertanwin. Nakiro. Kullu nafsin
Ya ini apa namanya, tergantung dari ini ya. Sebenarnya boleh saja ya kita bilang kullun nafsi, ya kullun nafsi za'iqatul maut. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ya kalau kita bilang kullu nafsin, ya kullu nafsin, ya itu tetap saja dia adalah kullunya ini tetap saja dia nakirah. Tapi kalau kita bilang Oh, kullu kulunya nafsin, mengatur. iya, kalau kita bilang kullu nafsin, tetap saja kullu ini ya dia sebagai nakirah. Karena yang setelahnya tidak ma'rifah. Tapi boleh ya dia sah menjadi mubtada. Ya sah menjadi mubtada. Tapi huwa la yaktasibu at-ta'rif min al-mudhaf ilaih. Ya limadha li'anna al-mudhaf ilaih laysat ma'rifah. Iya. Jadi seperti misalkan kita bilang apa misalkan ya apa ya, misalkan kita apa ya, gini, kitabu ya kitabu at-talib, kitabu talibin ya kitabu talibin wa kitabu at-talib. Kitabu at-talib misalnya jadid. Ya, jadid. Ya. Jadi ini tetap ya bisa ini mubtada, ya ini mubtada, ini apa namanya? Ini khobar. Ya. Kitabu talibi jadidun. Ya. Jadi kitabu talibin itu sah menjadi mubtada, tapi dia tetap tidak ma'rifah. Ya, kenapa? Karena ini tolibnya itu tidak ma'rifah. Ya tidak mungkin kitab ini nakiro mengambil ma'rifah dari tolib. Sedangkan tolib dia adalah nakiro. Makanya dia tetap saja nakiro. Kalau ini ya kitab tolibi, ya ini adalah nakiro, kitab nakiro. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat atau mengambil sifat ma'rifah dari at-tolib yang ada alif lam di sini. Tapi dua-duanya sah menjadi apa namanya, mubtada. Ya. Bahkan misalkan sifat mausuf. Qaulun ma'rufun khairun misalkan qaulun ma'rufun. Jadi contoh misalkan sini kalau kita bilang qaulun ma'rufun khairun. Qaulun ma'rufun khair. Khairun min sadaqatin. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin. Tatba'uha adza. Qaulun mubtada. Ya, qaulun mubtada, ma'rufun sifatun liqaul. Wa khairun khabar. Ya. Jadi ini juga sama, qaulun dia nakirah. Ya, nakirah tapi dia sah menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia mausuf. Kalau dia mausuf ada sifatnya. Jadi itu boleh ya. Antum coba kalau ini ya dibuka lagi buku nahwunya. Ya bahwasanya itu boleh menjadi sah nakiro menjadi mubtada dengan beberapa syarat. Ya memang kita secara umum kan kaidah yang mengatakan bahwasanya la nabtadi'u illa bil ma'rifah. Ya tidak boleh kita menjadikan dia mubtada kalau dia nakiro. Tapi ada beberapa pengecualian. Di antaranya ini. Ya. Kalau dia adalah mausuf dan ada sifatnya maka itu boleh. Ya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin tatba'uha adza. Wallahu ghaniyun hamid. Salam. Dan seterusnya. Ini sama ini, ya seperti ini juga mudah-mudah pilih itu boleh. Wallahu taala alam. Ya silakan yang lain. Kita masih ada waktu 10 menit. Ya kita maksimalkan.
Kalau itu Ustaz, Kitabut Thalibi Jadidun atau Al-Jadidu di situ seharusnya Ustaz. Enggak, Kitabut Thalib Jadidun. Ya, karena dia adalah khobar. Oh, Kalau kita bilang Kitab At-Thalibi Al-Jadidu, mana khobarnya? oh. Iya. Jadi ini mubtada, ini khobar. Ya, Ustaz. Iya, kalau bilang Kitabut Thalibul Jadidu, itu butuh khobar lagi. Ya boleh kalau misalkan mau. Ya. Kitabu At-Thalibi Al-Jadidu. Jadi ini sifat ke ini ya. Kitabu At-Thalibi Al-Jadidi atau Al-Jadidu? Yang mana betul? Al-Jadidu. Ya, karena dia sifat kepada kitab. Ya. Kecuali misalkan kalau mau dia disifatkan ke apa namanya? Disifatkan ini boleh duanya. Ya boleh dua-duanya. Ini boleh dua-duanya, tergantung apa yang kita mau. Ya. Kalau mau ini jadi disifatkan ke anak-anak baru atau mahasiswa baru, itu boleh. Kitabut Thalibil Jadidi, boleh. Tapi ini disifatkan kepada ke sini, ke siswa. Artinya siswa baru. Kalau mau bukunya yang baru, kalau bukunya yang baru berarti kita bilang Al-Jadid. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz. Iya. Kalau kita bilang Al-Jadidu berarti dia adalah sifat ke kitab. Tapi kalau mau bilang Al-Jadidi boleh juga. Dia sifatnya ke At-Thalib. Nah, sekarang kita mau ya bukunya yang baru, ya bukunya yang baru. Kitabut Thalibil Jadidu. Maka kita bilang mufidun. Ya. Kitabut Thalibil Jadidu mufidun. Ya. Seperti itu. Ya, harus ada khobarnya. Ya, ada yang lain lagi silakan. Saya Ya. ini Ustaz, terkadang kita menemukan itu ada kata-kata mim ba'du. Ya. Terus terkadang juga mim ba'di. Itu Ya. bagaimana Ustaz? Ya. Begini. Dalam surah apa itu ya? Dalam surah Rum kayaknya. Ya, dalam surah Rum, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Buka surah Rum. Ini sudah betul ayatnya. Lillahil amru. Surah Rum ayat ketiga atau keempat itu. Coba nanti salah ayatnya ya. Lillahil amru. Lillahil amru. Lillahi al-amru. Ini. Ya. Fi bid'i sinin lillahil amru min betul ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi ada kaidah seperti ini ya. Kalau yang kalau ini kan domah ya. Min qablu wa min qablu. Ada ayat yang lain yang dia majrur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil walladzi atau dalam surah ini. Ya, min qabli dalam surah apa namanya? Ali Imran. Lantana apa namanya? Kullu ta'amika nahillan li bani Israila illa ma harrama Israilu an nafsi min qabli an tunzila Taurat. Min qabli an tunazzalah at-Taurah. Sini min qabli. Ya. An tunazzalah. Jadi begini. Ini min qablu. Ya, kenapa dia buniya ala dhammi? Dia mabni ala dhammi. Ya. Karena dia dihapus mudhafun ilainya.
Ya, karena dihapus mudhof ilainya, ya, jadi huzifa fil lafzi walakin fil ma'na la. Ya dihapus dari lafaznya, tapi dari sisi makna dia tidak dihapus, tetap ada, muqaddar. Ya, kuti'a anil idhofah. Ya, ini kuti'a namanya kuti'a anil idhofah. Dia mudhof ilainya dihapus. Karena mudhof ilainya dihapus, makanya dia yubna ala dhammi. Makanya ketika di i'rab begini ya, min qablu min harfu jar, ya qablu ismun, ya ismun mabni, ya mabni ala dhammi, ya mabni ala dhammi fi mahalli jar. Sekali lagi, ismun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin linqita'ihi anil idhofah. Saya ulang ya, atau saya tulis ini. Qablu ismun mabni ala ad-dhammi fi mahalli jarrin, karena ada kujar. Nah, fi mahalli jarrin lin qita'ihi anil idhofah. Itu i'rabnya. Ya, kenapa dia mabni ala dhammi? Karena dia diputus dari idhofahnya. Mudhofnya dihapus. Asalnya lillail amru min qablihi atau min qablil fathi atau min ba'dil fathi. Jadi ada di situ mudhof ilaihi tapi dia dihapus. Karena dihapus maka dia yubda ala dhammi. Nah, min qablihi atau min ba'dihi, ya dia ada di situ dihapus. Kalau ini enggak, min qabli an tunazzalat Taurat, min qabli majrur, ya. Karena ini an tunazzala ini fi ta'wilil masdar. Ya, apa ta'wil masdarnya? Nuzul. Ya, berarti min qabli nuzulit Taurat. Jadi ini kan an itu harfu nasbin wa masdari. An harfu nasbin wa masdari, an tunazzala ini adalah berarti ini an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar. Ta'wilnya min qabli nuzulit Taurati. Berarti di sini kita tidak boleh bilang min qablu. Kenapa? Karena ada mudhof ilainya. Bisa dipahami ya? Jadi antum jawab bahwasanya kenapa dia menjadi mabni ala dhammi, karena mudhof ilainya dihapus. Ya karena mudhof ilainya ya mestinya ada mudhof ilai tapi dihapus. Ya dihapus dalam lafaz, tapi dalam sisi makna tidak boleh dihapus. Jadi dia tetap ada. Ya dia tetap ada. Ya seperti itu. Ada yang lain? Apa Ustaz? Jadi Ya. boleh saya ini Ustaz, tambahkan ininya, tanya lagi sedikit Ustaz. Ya. Silakan. Ini Ustaz. Jadi boleh kita dalam kehidupan sehari-hari misalkan ikut kaidah Al-Qur'an ini Ustaz. Kita buat kata yang seperti itu misalnya. Terus min qablu kita ucapkan min qablu dan idhofahnya itu Pak, mudhof ilainya kita hilangkan. Boleh kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh ya, kita pakai usul Quran, boleh, tidak ada masalah. Ya. Nah, seperti kita bilang, jitu min qablu, au apa namanya? Asalnya jitu min qablika, jitu min qablika, kayaknya dihapus. Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Ya, ada dalam Al-Quran. Ada lagi yang lain? Mungkin terakhir. Ya sudah jam 12. Mungkin kalau ada yang terakhir. Satu lagi pertanyaan. Sebelum kita tutup, kalau ada? Ada, silakan. Ada kalau ini? Kita diskusi ringan. Tidak ada lagi?
Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Cukup? Atau ada lagi yang masih mengganjal? Masih ada? Kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Kita tutup. Tutup ya. Oke. Alhamdulillah ya, demikian mungkin materi kita pada hari ini, dan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ya, Ustaz, kita ini terakhir iya mungkin. Ilham. Silakan. Saya Ustaz, masih ada Ya. Ustaz. Saya Ustaz, kalau masih bisa Ustaz. Saya Ustaz. Kenapa? Ustaz, masuk suara aku. Ini Ustaz, apa? Jaringan bermasalah Ustaz. Terus Ya. putus, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Itu yang saya tanyakan Ustaz tadi, apa? Yang mengenai apa? Ustaz, lupa Ustaz. Oke, berarti nanti pekan depan berarti. Oh iya Ustaz. Ya, diingat kembali. Ya. Baik, halas, syukran lakum. Jadi mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, ya jazakumullah khairan. Sekali lagi saya ucapkan kepada ikhwah sekalian yang telah meluangkan waktunya ya untuk kita ya ngobrol santai ya tentang bagaimana cara ya menghirup Al-Qur'an, dan insyaallah dengan harapan ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena ini sebenarnya lebih bagus sebenarnya kita belajar nahwu itu dengan seperti ini ya, dia tatbiki ya, tidak mesti kita menghafalkan apa definisinya, apa syarat-syaratnya begini-begini. Jadi ini lebih efektif ya kita belajar kaidah itu ya langsung praktek. Ya, namanya an-nahwu at-tatbiki daripada an-nahwu an-nazari. Ya, ini jauh lebih baik dan lebih bermanfaat insyaallah. Jadi kita pakai ya, kita langsung aplikasikan ya dalam teks-teks ya, nas-nas ya, baik itu Al-Qur'an ataukah mungkin nanti juga akan ada hadis seperti itu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan ya, di jam yang sama, di hari yang sama ya insyaallah. Ya, di jam hari Ahad jam 10. Ya, syukran lakum wa jazakumullah khairan wa nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempurnanya. Syukran Ustaz.